Halo teman-teman, kembali lagi bersama channel Coding Gila. Nah, di kesempatan video kali ini, kita bakal mempelajari yang namanya stack array. Bagi yang belum tahu apa itu stack array, jadi si stack array ini adalah sebuah program array yang di dalamnya mengandung logika dari stack. Nah, seperti channel YouTube yang lainnya, alangkah baiknya kita mensubscribe channel ini terlebih dahulu agar kalian tidak ketinggalan di video berikutnya. Oke, lanjut lagi ke pembahasan. Sebelum masuk ke codingannya, saya mau menjelaskan. Sebelum kita memasuki perkodingannya, kita perlu mengetahui beberapa dasar dari stack terlebih dahulu. Nah, yang pertama ada push. Push ini fungsinya untuk menambahkan sebuah data ke dalam stack. Dan yang kedua ada pop untuk mengeluarkan data yang telah kita masukkan tadi. Di ketiga ada pick untuk melihat data yang paling atas. Nah, data yang paling atas ini maksudnya itu data yang terakhir kita masukkan di dalam stack. Dan yang keempat ada isEmpty. isEmpty ini untuk mengecek data di sebuah stack apakah kosong atau tidak. Dan yang kelima, ini aslinya sama saja dengan isEmpty, namun untuk mengecek data apakah sudah penuh. Dan yang terakhir ada clear. Clear ini untuk mengosongkan data yang ada pada stack. Namun, di video kali ini kita akan mempelajari hanya sampai 5 saja. Untuk yang 6 alias yang clear, kalian pelajari sendiri di website yang lain. Nah, ini adalah sedikit ilustrasi dari program stack array yang akan kita buat. Kotak biru ini adalah sebagai lemari. Dan balok merah yang tertumpuk di sini adalah baju. Ketika kita akan memasukkan sebuah baju di dalam tumpukan, kita dapat menggunakan fungsi push. Nah, agar tumpukannya ini tetap rapi ketika kita akan mengambil baju, baik yang baju di atas maupun yang di tengah, ataupun yang paling bawah sendiri, kita akan mengeluarkan baju tersebut satu persatu keluar. Nah, untuk itu kita menggunakan fungsi pop. Nah, sedangkan ketika kita ingin melihat di bagian atas terdapat baju apa, kita dapat menggunakan fungsi pick. Nah, untuk codingannya kita akan langsung mengcoding di NetBeans. Nah, kembali lagi di NetBeans kita. NetBeans yang saya pakai adalah versi yang 12 atau yang terbaru. Seperti langkah biasanya, kita akan membuat project terlebih dahulu. Klik file, new project, lalu kita memakai Java application sebagai projectnya, klik next. Nah, untuk namanya terserah kalian. Di sini saya menggunakan nama untuk projectnya stack array. Nah, yang untuk red main class jangan dicentang. Kenapa? Karena nanti akan otomatis membuat package beserta Java filenya. Langsung saja klik finish dan tunggu sebentar, masih dibuat oleh NetBeans-nya. Nah, setelah terbuat di dalam projectnya di source package, kita akan membuat package baru, yaitu Java package. Untuk namanya saya kasih nama latihan 1 gitu ya. Latihan 1 finish. Nah, di dalam package yang telah kita buat, klik kanan lagi, kita bikin file Java. File Java-nya kita beri nama array. Finish. Nah, sebentar saya hapus dahulu.
Nah, langkah yang pertama, kita membuat sebuah atribut terlebih dahulu. Yang pertama, atribut untuk array-nya. Di sini saya menggunakan string karena nantinya saya akan memasukkan ke dalam array itu berupa kalimat. Kalau kalian ingin menggunakan angka, silakan diganti dengan integer. Nah, tinggal diganti tipe datanya doang. Oke, private string. Ini untuk namanya, saya beri nama data, nama array-nya. Nah, yang kedua kita membuat atribut integer max sebagai batasan dari array-nya. Nah, dan yang ketiga kita membuat private integer top. Nah, max dan top ini apa fungsinya? Nah, untuk melihat itu kita langsung lanjut dahulu sambil lalu berjalan codingannya, nanti akan diketahui fungsinya max sama top ini apa. Oke, yang pertama setelah membuat atribut, kita membuat sebuah metode constructor pakai public array. Nah, di sini kita memasukkan nilai ke parameternya yaitu integer size. Oke. Nah, integer size ini, metode array ini digunakan untuk menginisialisasi atau memberi nilai kepada 3 atribut yang telah kita buat tadi. Nah, untuk itu kita masukkan nilainya terlebih dahulu. Untuk max kita samakan dengan size. Lalu untuk yang data kita juga masukkan new string max. Nah, mengapa si max ini atau batasannya kita beri nilai dari size? Nah, untuk si max ini akan digunakan ke dalam nilai dari array-nya, sehingga ketika kita memasukkan angka 5 di sini size ukurannya dari array tersebut, maka array si data tadi yang telah kita buat di atributnya itu akan memiliki nilai 5 juga. Nah, lanjut tinggal yang terakhir. Untuk top kita beri nilai -1. Nah, kenapa -1? Karena di dalam program array itu semua angka kan dimulai dari angka 0. Semisal begini, ada array itu ada array itu dia berisi 5. Ini kan ya. Nah, dia memiliki 5 tempat. 5 tempat ini bukan 1, 2, 3, 4, 5, bukan ya. Tetapi di dalam program komputernya itu 0 dimulai dari 0, 1, 2, 3 sampai 4. Nah, jadi ketika kita beri nilai -1 itu kan bakal di sebelumnya sini. Nah, gini toh. -1 ini bertujuan untuk memberitahu kepada Java-nya, kepada programnya, bahwa ini itu nilainya masih kosong di dalam array-nya nanti, di dalam stack-nya. Nah, lanjut. Ini saya hapus dulu. Oke, setelah kita membuat inisialisasi untuk memberi nilai kepada 3 atribut tadi, kita akan membuat sebuah metode
untuk menjalankan fungsi dari beberapa dasar di stack yang telah kita bahas di awal tadi ya. Nah, yang pertama kita menggunakan fungsi push atau menambahkan data ke dalam stack array. Kita buat metodenya modifier terlebih dahulu. Nah, public, lalu tipe datanya boolean, lalu kita kasih nama push. Nah, untuk parameternya kita menggunakan string. Untuk namanya terserah ya. Kenapa saya menggunakan string? Karena di atribut yang kita masukkan di awal, kita menggunakan string. Sehingga nanti yang dimasukkan ke dalam push ini, ke dalam metode, harus berupa kalimat. Kalau kalian ingin menggunakan integer, silakan diganti integer. Namun dengan catatan, si atributnya juga kalian ganti integer. Karena nanti akan bertabrakan. Ya, ini juga jangan lupa diganti integer ya. Nah, saya kembalikan di awal. Oke. Setelah membuat metodenya, kita buat nilai defaultnya. Kita kasih dulu boolean, kasih variabel false. Nah, false ini nanti akan disimpan ke dalam variabel result. Nah, result ini akan digunakan untuk output ketika program ini dijalankan. Nah, lalu kita menggunakan ascending. Lalu kita menggunakan kondisi. Nah, kondisi ini seperti ini. Top kurang dari max. Kurang dari max. Nah, itu bakal menjalankan ini. Nah, cara bacanya begini. Ketika kita memasukkan sebuah data di dalam metode push ini, masukkan sebuah string. Nah, itu akan dicek terlebih dahulu. Apakah dia berupa false atau true. Nah, true-nya nanti akan masuk ke dalam if. Nah, yang pertama dilakukan ketika data itu masuk, itu akan ditambahkan 1 untuk top-nya. Nah, top tadi nilai default-nya kan min 1. Jadi, nanti akan menjadi 0. Nah, 0 ini nanti buat apa? 0 itu untuk indeks atau sebagai kondisi juga. Misal begini. Ini kita buat array-nya terlebih dahulu. Data. Indeksnya kita pakai top sama dengan isi. Nah, jadi begini. Ketika datanya itu masuk, dia akan ditambah atau di-ascendingkan terlebih dahulu. Nilai default dari top tadi kan minus 1. Nah, yang ini top sama dengan minus 1. Lalu, kita ascendingkan ketika data masuk, kita ascendingkan terlebih dahulu. Top plus plus. Nah, sehingga top yang awalnya minus 1, ketika ditambah 1, akan menghasilkan nilai 0. Nah, 0 ini gunanya untuk masuk sebagai kondisi. Nah, 0 apakah lebih dari max atau batasannya? Jika iya, maka lakukanlah atau eksekusi hal berikut. Gitu. Nah, ketika top ini kurang dari max, misalnya max-nya 5 atau array-nya
batas array-nya itu 5. Batas array sama dengan 5. Ini max ya batasannya. Nah, jadi si data atau array-nya itu akan masuk ke dalam indeks ke 0 yang setelah di ascendingkan tadi ya nilainya. Ini didapat dari ascending tadi. Ini ascending. Nah, apa yang dimasukkan? Yang dimasukkan adalah isi yang telah kita inputkan di dalam parameter tadi. Oke, lanjut. Ini saya hapus dulu ya. Oke. Lalu kita gunakan resultnya, variabel result, untuk memberitahu bahwa isinya itu udah masuk alias true. Nah, oh ya, jangan lupa juga beri outputnya. Nah, semisal outputnya kayak gini, data plus isi berhasil ditambahkan. Nah, kita menggunakan return result. Nah, kenapa kita menggunakan return? Ya, balik lagi di bagian materi method, kita kan menggunakan metode non-void, yaitu metode yang harus mengembalikan nilai. Sehingga ketika kita membuat metode boolean, maka kita juga harus mengembalikan variabel dengan tipe data boolean juga, yaitu si result tadi. Nih result. Nah, setelah kita membuat satu dari beberapa dasar di stack tadi, kita membuat yang kedua, yaitu si pop. Nah, untuk pop ini itu kan tadi gunanya untuk mengeluarkan data. Nah, langsung saja kita buat metodenya. Untuk akses modifiernya saya beri public. Lalu string kita gunakan metode non-void. Nah, ini. Oke. Ini parameternya tidak kita isikan apa-apa karena si pop ini hanya untuk mengeluarkan saja. Kita beri nilai defaultnya sama seperti push. String result 0. Lalu kita beri kondisi di mana top ini lebih dari sama dengan 0, maka lakukanlah hal berikut. Result sama dengan data top. Lalu kita beri descending top min. Nah, oke. Jadi ketika kita menuliskan program pop menggunakan metode pop, ini nanti akan mengeksekusi dalam kondisi tertentu. Nah, kondisi tersebut yaitu ketika top lebih dari sama dengan 0. Nah, yang di awal tadi untuk array itu tidak dihitung dari 1, melainkan dari 0. Nah,
Jadi, yang dieksekusi oleh metode pop ini adalah yang di atasnya 0, termasuk 0 itu sendiri. 0, 1, 2, dan seterusnya tergantung pada batas atau max tadi ya, dari array yang telah kita inputkan di sini, metode konstruktornya. Nah, setelah kita mengetahui kondisinya, program ini akan menjalankan result. Nah, result ini akan dikeluarkan menurut dengan indeks yang paling atas. Nah, data top. Top ini diambil dari terakhir data yang masuk. Misal top yang di sini 2. Nah, kan 2 tadi masuk. Nah, waktu yang di 2 masuk, ketika kita menggunakan pop, aku mau mengeluarkan 2 deh. Ya udah, si resultnya ini akan mengeluarkan isi dari array yang terdapat pada indeks kedua, yaitu 1 tadi ya. Kan urutannya gini. 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, 0 ini adalah yang pertama, 1 ini yang kedua, dan seterusnya lah, kayak gitu. Nah, kenapa kita menggunakan top descending? Itu karena kita akan mengurangi. Jadi ketika 4 ini adalah isi yang terakhir masuk, maka 4 ini akan dihilangkan. Top min itu maksudnya top yang terakhir ada di stack array, misalkan 4, yang ini. Nah, itu akan dikurangi dengan 1, sama dengan 3. Maka, data dalam stack array yang paling atas atau yang terakhir sendiri, itu adalah yang ada pada indeks ketiga. Gitu. Jadi, top ini sama kayak push, dia menjadi dinamis, sehingga nilainya dapat berubah-ubah sesuai dengan data terakhir yang kita masukkan atau yang ada di dalam stack array. Nah, semisal tadi 3, contoh lagi, misal kan tadi kita sudah mengeluarkan yang 4 kita hapus. Nah, yang terakhir kan tadi 3. Kita menggunakan pop lagi. Nah, pop ini akan berada di baris ketiga atau indeks ketiga setelah mengeluarkan yang 4 tadi. Ketika kita menggunakan metode pop lagi, itu akan dikurangi 1 dan berada pada indeks 2. Nah, si indeks yang ketiga ini bakal hilang isinya. Ting, masuk deh ke indeks yang kedua, yang paling atas. Dan seterusnya begitu. Oke, ini saya hapus dulu. Oh, ya, jangan lupa menggunakan shout ya untuk outputnya. Data sama seperti yang push, isi, result maksud saya, result plus berhasil dikeluarkan. Nah, cocok. Oke, terus kita return, kembalikan nilainya karena kita menggunakan metode convoid ya, public string.
Nah, setelah itu masih ada beberapa indeks, beberapa apa namanya, dasar pada stack, yaitu yang ketiga ada isEmpty atau pick dulu lah, nggak apa-apa. Oke, kita buat urutannya biar tidak bingung. Urutannya ada push, lalu membuat pop, membuat pick, isEmpty, dan full. Karena yang nomor 6 tadi tidak akan kita bahas di video kali ini. Oke, ini sudah selesai. Ini juga sudah selesai. Nah, sekarang kita akan membuat metode atau fungsi untuk pick-nya. Yup, sekarang kita masuk ke bagian yang ketiga, yaitu mengenai fungsi pick ya guys ya. Nah, untuk fungsi pick ini kan kita bahas di awal tadi, pick itu untuk mengetahui atau melihat data apa yang terakhir kali ada pada stack array ini, atau yang paling atas istilahnya. Ya, langsung saja kita gas. Ini public, itu buat access modifier-nya. Lalu di sini kita kembali lagi menggunakan method non-void guys ya. Method non-void banyak digunakan guys. Oke, pick, lalu nah masuk. Oke, seperti biasa kita membuat nilai default guys ya, string result. Nah, kita set 0. Oke, nah sebelum lebih lanjut, ini aslinya sama seperti pop, cuma di pop itu kan dia menghilangkan atau mengeluarkan data yang paling atas. Nah, untuk menghilangkannya atau mengeluarkannya itu dengan cara melihat yang paling terakhir, melihat data yang paling terakhir yang ada pada stack array. Nah, itu bisa kita ambil langsung. Cus, comot guys. Nah, mantap. Result data top. Nah, intinya kan sama. Tetapi di dalam pick ini kan nggak mengurangi atau menambah toh. Dia cuma melihat doang. Cuma lihat-lihat. Nah, ini tutup if-nya nggak ada guys. Bentar guys. Oke, masuk. Nah. Oh iya, lupa bro. Itu harus dikasih saut ya. Buat datanya. Oke, apa ya kata-kata ya. Misal data yang terlihat. Diintip guys. Yang tukang intip biasanya pakai fungsi pick ya. Data yang terlihat adalah data yang terlihat plus result. Oke, benar dah. Nah, pick ini kan untuk mengintip, berarti tinggal apa ya? Return. Tinggal kita return hasilnya. Hasil apa? Resultnya maksudnya. Return result. Karena kita menggunakan method non-void berupa string pick. Oke, terus lanjut ke bagian 4. Pick tadi kan sudah. Nah, tinggal isEmpty sama isFull. Oke. Untuk isEmpty itu
gunanya untuk mengecek apakah di stack data array ini kosong apa enggak sih. Nah, itu kita buat programnya guys ya. Sama kayak biasanya wis, kita pakai access modifier public. Lalu kita pakai tipe datanya boolean. Terus kita kasih nama isEmpty biar sama kayak stack. Oke, sudah. Nah, kenapa si isEmpty ini parameternya tidak ada ya? Atau kita nggak ngisikan di sana? Karena isEmpty ini dasarnya sama kayak pick, cuma buat ngintip doang, cuma ngecek. Nah, jadi nggak usah pakai isian apa-apa. Public boolean isEmpty. Oke, sama kayak lainnya kita pakai boolean result buat variabel dahulu. Nah, terus kita buat kondisi guys. Kondisinya itu ketika top lebih dari sama dengan 0, maka maka result kita kasih nilai resultnya false alias ada ya guys ya. Kita pakai shout data pada stack sudah ada isinya. Oke. Terus kita buat kondisi ketika dia emang kosong, maka return true. Result true. Nah, terus kita pakai shout buat outputnya data masih kosong. Kosong. Nah, jadi ketika kita melakukan pengecekan menggunakan metode atau fungsi isEmpty, dia bakal masuk ke kondisi yang pertama, yaitu if. Apakah top-nya ini lebih dari sama dengan 0. Nah, top ini itu kan yang tadi toh. Top itu merupakan nilai atau data dari stack tadi yang paling atas atau yang paling terakhir dimasukkan. Nah, apakah dia berada pada indeks yang lebih dari 0? Jika iya, maka kita akan mendapatkan result berupa false, yaitu yang menandakan bahwa stack itu nggak kosong, ada isinya. Nah, outputnya seperti ini toh. Nah, lalu bagaimana ketika emang benar-benar kosong stacknya, alias belum diisi? Nah, di dalam kondisi yang kosong tadi, kita akan mengisinya dengan -1. Topnya -1. Nah, jadi dia bakal masuk ke else yang -1 tadi, itu bakal dibenarkan oleh metode ini, isEmpty. Dia bakal mengeluarkan true. Oh iya, bener. Emang di stack ini lagi kosong, nggak ada isinya. Nah, keluarkanlah output data masih kosong. Oke, gitu ya. Terus, jangan lupa kita return resultnya. Karena kita menggunakan metode non-void. Oke, karena isEmpty sudah kita buat, maka yang terakhir is full. Kita tandai dulu. Oke. Nah, di isFull ini dia akan berfungsi untuk mengecek apakah sebuah array atau stack array itu udah penuh apa belum datanya. Langsung saja kita tulis access modifier-nya, kita samakan aja ya. Public boolean. Nah, ini pakai isFull. Oke.
Nah, ini samakan juga, kita pakai variabel result biar tidak kebanyakan nama variabel yang ada di sini ya guys ya, di file Java-nya. Oke, terus kita pakai kondisi if top lebih dari sama dengan, nah ini hati-hati, ini bukan 0, tetapi max min 1. Oke, ntar kita tulis result dulu, nilainya true. Nah, oke. Kenapa dia bukan 0? Kenapa kok pakai max? Ini karena isEmpty itu melakukan pengecekan yang dari bawah. Kan kalau kosong itu minus 1 kondisinya. Nah, sedangkan kalau full itu kan tadi kita pakai max yang di atas. Nah, ini kita pakai max untuk di kondisinya. Nah, terus kenapa kok ada min 1? Kembali lagi di awal, konsep array itu dimulai dari 0. Sehingga ketika kita memasukkan 5, itu bukan 1, 2, 3, 4, 5, tetapi 0, 1, 2, 3, 4. Nah, 0 ini bakal mengisikan nilai yang pertama. Indeks yang ke-1 bakal diisi oleh nilai yang kedua. Begitu seterusnya. Nah, itu asal-usulnya, guys. Kan kita nulis max-nya 5 toh di sini tadi. Nah, ini bentar. Oh ya, ini integer size. Nah, kita inputkan kan 5. 5 masuk ke max, disimpan ke variabel max. Nah, max ini digunakan untuk batas dari indeks membuat array. Nah, oke. Jadi untuk bisa relasi atau masih setara dengan topnya, maka kita harus mengurangi 1 agar pas menjadi 4. Gitu ya. Oke. Lalu kita kasih shout untuk outputnya, yaitu maaf, stack sudah penuh. Cari stack lain. Iya. Maaf, stack sudah penuh. Oke, langsung untuk else-nya juga. Kok di bawah. Nah, ini else. Nah, else ketika stack array-nya ini belum penuh. Kita pakai result false. Shout, jangan lupa. Shout-nya stack masih ada slot. Nah, gini aja. Oke. Oh iya, jangan lupa return-nya ya. Return. Nah, return result. Karena kita pakai non void. Nah, jadi ketika melakukan pengecekan, dia bakal masuk ke yang pertama. Apakah sudah penuh? Jika iya, maka kembalikanlah nilai true. Kembalikan apa namanya? True ini dimasukkan ke dalam variabel, disimpan di dalam variabel result. Nah, terus dikeluarkan output. Maaf, stack sudah penuh. Nah, lalu ketika is full, kita melakukan pengecekan, ternyata di dalam stack array-nya itu belum penuh, maka kita isi dengan false alias salah. Nah, lalu kita outputkan stack masih ada slot.
Masih ada slot bro, masuk aja nggak apa-apa. Nah, gitu ceritanya. Yap, karena yang terakhir sudah kita buat, G is full, maka, oh ya, kurang satu, maaf. Nah, ini tertentu dulu. Kurang satu, membuat view. Nah, view ini gunanya untuk melihat data yang ada pada stack array. Nah, langsung saja samakan public untuk modifiernya, public void view. Nah, dia tidak memakai parameter ya, kepencet. Nah, karena hanya untuk mengintip atau melihat, sama seperti pic. Nah, oke, untuk menampilkannya kita gunakan for. Oke, for i mulai dari 0 sampai top. Nah, lalu apa isinya? Kita pakai isi dari array-nya, data i. Lalu kita beri pemisah antar kalimat atau antar katanya yang kita akan masukkan nanti menggunakan koma. Oh ya, jangan lupa pakai ini ya, biar lebih bagus tampilannya, pakai kurung siku. Kalau kalian pakai kurung perawal nggak apa-apa, terserah. Ini shout, pakai tutup kurung siku. Dan jangan lupa ini println-nya, kita pakai print ya. Karena kalau pakai println nanti datanya ke bawah, bukan ke samping. Kayak hilo nanti. Susu hilo. Tumbuh tuh ke atas, bukan ke samping. Nah, udah selesai public view-nya. Bener kan? Oke, benar. Lalu ini kita tandai dulu. Nah, setelah itu kita buat file baru untuk running filenya array di kelas lain, Java class. Oke, untuk nama kelasnya terserah kalian, saya pakai utama. Nah, lalu ini dihapus kayak biasanya. Oke, jangan lupa PSVM agar bisa di-run ya nanti. Oke, kita inisialisasi terlebih dahulu. Array, nama kelasnya, lalu nama terserah, saya pakai stack dengan new array titik koma. Nah, kenapa ini kok masih merah? Karena di dalam array yang kita buat tadi, nah ini method constructor itu dia membutuhkan parameter size, integer size yang akan digunakan nantinya untuk keperluan nilai max, nilai dari array-nya. Nah, maka dari itu kita mengiri nilai terserah kalian. Saya pakai 5. Nah, ini menandakan 5 itu batas dari array-nya sama max-nya ya. Lalu kita panggil satu persatu. Nah, di contoh pada program ini, saya akan membuat contoh mengenai mobil akan dimasukkan ke bagasi. Nah, bagasi ini array stack-nya, dan saya tulis dulu aja biar nggak bingung. Oke, di sini. Nah, stack array-nya itu bagasi. Lalu datanya kita pakai mobil. Nah, ceritanya kita akan memasukkan mobil data ke dalam bagasi. Alias bagasi ini stack array-nya. Nah,
aslinya bukan memasukkan aja, bisa mengeluarkan, karena tadi ada pop ya, memasukkan, mengeluarkan, melihat. Melihat ini maksudnya melihat mobil yang deretannya ada pada bagian terakhir. Setelah melihat, kita bisa mengecek juga tadi ya, mengecek. Nah, lanjut ke stack tadi, kita masukkan dulu pakai fungsi push. Nah, kita push ini masukkan mobil merek Honda, misalnya. Honda, bentar, hanya kecil. Honda, lalu kita masukkan mobil yang kedua, push lagi. Nah, pushnya Avanza. Oke, kita pakai Avanza, titik koma. Nah, kita tes terlebih dahulu, apakah mobilnya udah masuk ke bagasi. Nah, ternyata Honda sama Avanza-nya sudah berhasil masuk, ditambahkan. Kita cek menggunakan view. Stack, kita cek bagasinya, kita cek keseluruhan. Kok Honda doang ya? Oh ya, tadi di view-nya kita kan menggunakan batasnya sampai top saja, tidak sampai dengan topnya. Nah, kita beri sama dengan sehingga topnya ini ikut juga dalam batas loopingnya. Oke, kita run lagi. Nah, sudah benar. Data yang ada pada bagasinya ada Honda, ada Avanza. Oke, berarti stack push sama view sudah benar. Kita lanjut ke bagian pop. Nah, kita akan mengeluarkan yang namanya Avanza. Berarti nanti si Avanza ini bakal keluar. Nah, data Avanza berhasil dikeluarkan. Oke, cara mengeceknya, kita cek lagi menggunakan stack view. Apakah sudah berhasil dikeluarkan atau error. Run. Nah, ternyata benar. Di bagasinya sudah terdapat Honda saja. Avanza-nya sudah keluar. Oke, kita cek untuk bagian is empty-nya. Stack is empty. Oke, kita run. Kita cek data pada stack sudah ada isinya. Nah, berarti benar. Karena di dalam stack array ini kita sudah mendapatkan satu data, yaitu Honda. Lalu kita coba di full-nya. Untuk mengetes full, kita masukkan saja data hingga penuh. Jadi datanya kan saya masukkan 5. Jadi keseluruhan data harus ada 5. Karena masih 1, jadi saya kurang masukkan 4 data lagi. Oke, selain Honda, Avanza, Lamborghini. Mobil sport, guys. Lalu yang ketiga ada Pajero. Yang keempat ada BMW. Lalu yang kelima siapa ya? Mobil packing. Nah, buat jualan ya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita cek apakah datanya sudah masuk. Oke, data Lamborghini sudah masuk. Pajero, nah nih, Pajero udah masuk. BMW udah, mobil packing udah. Berarti total keseluruhan data sekarang ada 5.
Kita tes untuk is full-nya. Nah, seharusnya dia sudah full, sudah penuh. Nah, benar. Maaf, stack sudah penuh. Lalu kita keluarkan dulu stack pop. Kita keluarkan satu. Yang keluar bakal yang packing. Nah, benar. Karena packing ini adalah data yang terakhir dimasukkan atau data yang paling atas. Lalu kita tes lagi stack is full. Oke, kita tes. Nah, stack masih ada slot karena di packing tadi sudah kita keluarkan dan datanya tersisa 4 untuk BMW, Pajero, Lamborghini, lalu Honda. Nah, untuk mengeceknya kita bisa pakai view lagi. Oke, stack view. Nah, ternyata ada 4, Honda, Lamborghini, Pajero, BMW. Oke, ada 4 data, sudah benar. Lalu kita akan tes apa lagi ya? View sudah, is full sudah, is empty sudah, pick sudah belum? Pick. Oke, pick belum ya? Pick ini tadi fungsinya untuk melihat data yang paling terakhir. Oke, kita tes. Tadi yang paling terakhir siapa ya? BMW. Oke, harusnya yang keluar nanti BMW. Mari kita tes. Pick. Taran. Aduh. Oh, ini karena di array-nya tadi. Nah, yang bagian ini kita kasih boolean aja. Oke, biar nanti dia ke bawah outputnya. Nah, benar. Data yang terlihat adalah BMW, karena yang terakhir di atas tadi, data yang paling di atas adalah BMW, setelah packing dikeluarkan. Oke, di data yang bisa dicek lagi, view udah, is full juga sudah, is empty tadi udah ya? Oh ya ini, udah. Lalu di pick yang tadi udah terakhir, pop juga udah, push sudah, array, oke. Karena di data yang bisa dicek lagi, selamat bertemu di konten-konten berikutnya. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan konten berikutnya. Dan jangan lupa komentar di bawah kalau ada pertanyaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam titik koma.